telah berlalu setelah insiden tabrakan itu. Hari ini aku ada janji dengan Piyipun untuk membawa buku pelajaran. Tapi Ark yang membawanya untukku. Katanya buku ini bagus, tapi ada banyak buku. Ark hanya membawa 1 jilid dulu. Jadi aku bertanya, bagaimana dengan jilid sisanya? Ark mengatakan baca jilid 1 sampai selesai dulu, baru ambil jilid 2. Aku menjawab ya. Lalu aku bertanya, apakah lusa akan ada upacara pelepasan? Apakah kamu datang? Lalu Ark bilang lupakan dan berjalan pergi. Jadi Ark memposting gambar buku itu di media sosial, bersamaan dengan caption aku mencari jilid 2. Jadi Ark datang berkomentar dan berdebat dengan Armai. Hingga hari upacara pelepasan itu pun tiba. Seseorang datang dan meminta untuk mengambil foto Arm dan mempostingnya di halaman Engineer Cubboy. Arm hendak mengatakan bahwa dia adalah seorang admin. Tapi aku tidak punya waktu, jadi aku biarkan orang mengambil fotoku. Pidget dan Piyipun mempunyai urusan mendesak dan tidak dapat datang. Jadi Arm berpura-pura pulang, tapi aku bertemu Ark dulu. Ark datang untuk merilis tipe dan mengubah peringkat Arm. Segera setelah aku selesai menginstalnya, aku pergi. Arm kembali ke kamar dan seseorang mengirim foto Arm untuk diposting di halaman. Jadi Arm memposting fotonya sendiri. Tidak berapa lama, pesan langsung dari Ark ke halaman tersebut mengatakan untuk menghapus foto Arm. Jadi Arm berkata, tolong beri aku 1 alasan bagus untuk menghapusnya. Ark mengatakan bahwa Arm adalah Nong dalam kode tersebut. Hapus sekarang. Setelah menghapus gambar, Arm segera menelepon Piyipun. Apakah orang yang termasuk baris kode malaikat tidak diizinkan gambarnya diposting di halaman? Piyipun mengatakan tidak. Piyipun sering memposting gambar Pidget. Sedangkan hal itu sudah dilarang dan tidak boleh diposting. Arm sempat dibuat bingung oleh Ark. Lalu Piyipun berkata, besok Pidget akan mengajakmu pergi bersama. Arm baik-baik saja kan? Keesokan harinya, Pidget dan Piyipun datang sesuai janji. Kalau Ark ada latihan sepak bola di malam hari sepulang kuliah. Apakah dia bisa datang atau tidak? Aku tidak tahu. Sesampainya di sana, kami makan sabu terlebih dahulu. Ark datang katanya. Dia datang untuk mengontrol perilaku Nong Arm. Kemudian ditanya tentang halaman tersebut. Siapa yang datang meminta untuk mengambil fotomu? Arm menyangkal bahwa dia tidak tahu. Lalu pergi membeli tiket film. Arm ingin makan popcorn. Jadi aku pergi membeli beberapa untuk dimakan di bioskop juga. Di bioskop, aku duduk di sebelah Ark. Aku hanya duduk dan makan popcorn. Tapi Ark dimarahi karena makan dengan keras. Jadi dia perlahan menyedotnya dan memakannya. Ark melihat ini dan kesal, jadi aku berkata, kalau susah, tidak usah makan. Kau ini sungguh menyebalkan, jawab Ark. Saat keluar dari bioskop, ada wajah yang cemberut. Pidget bertanya, apakah filmnya tidak menyenangkan? Aku bilang tidak, aku ingin makan popcorn. Tapi Ark menolak memakannya, lalu kami berdebat. Kemudian kami berpisah dan pulang. Keesokan harinya, para senior memanggil kelompok tahun pertama karena akan ada pekan olahraga universitas. Semuanya harus mempunyai tanggung jawab. Ark juga datang untuk memilih tim sepak bola, menimbulkan teriakan yang bagus. Sedangkan untuk Arm, aku punya senior yang datang untuk mengajakku juga. Tapi Ark menghampiri dan mengatakan bahwa Arm memiliki tugas untuk menjaga para atlet. Jadi seseorang bertanya kepadaku, apakah kamu bertanggung jawab atas tim sepak bola? Tapi Ark menjawab bahwa Arm hanya perlu mengurus baris kodenya sendiri yang dapat menghasilkan cerita yang bagus. Tapi Nong Arm benar-benar bosan. Singkatnya, sampai saat itu, aku bertahan. Ark tidak pernah datang untuk berlatih. Ark muncul kembali di hari pertama kompetisi. Arm juga datang untuk duduk dan menonton. Tapi aku tidak ikut menjaganya karena banyak gadis yang mengikuti dan berteriak. Ada banyak orang yang merawat Ark, tapi Ark tetap memanggil Arm, memintaku untuk datang menjaganya. Arm bertanya, ada banyak orang yang merawatmu. Mengapa kamu memanggilku? Lalu Ark berkata, aku ingin kamu menjagaku. Dan duduk di sini Arm, seperti ini kan? Ditambah lagi itu Arm mendoakanku dengan baik. Jadi Arm ingin membuat Ark kesal dan berkata bahwa aku ingin kamu kalah. Ark bilang itu bagus. Tim manakah yang kamu dukung, namun selalu kalah? Arm berkata, jika kamu menang, beritahuku apa yang kamu inginkan. Aku akan mengaturnya untukmu, segera. Ark bertanya lagi, Arm berkata yakin. Teknik menang, tapi Ark mendapat luka. Seseorang akan membantu mengatasi lukamu.
Tapi Ark mengatakan dia akan menyuruh Arm membalut lukanya. Jadi Arm datang melakukannya untuk Ark. Setelah selesai, Ark mengucapkan terima kasih. Jadi Arm menyuruh menaruhnya di sana. Ark berkata, di mana kamu menaruhnya? Di hatimu? Ark terus mengganggu Arm. Arm sangat bingung dengan apa yang akan terjadi padaku. Kemudian kami berpisah. Saat kami berpisah, Instagram meledak. Ark upload perban yang dibuat Arm dengan caption bahwa dia Arm melakukannya dengan sangat deras. Arm kemudian pergi ke komentar untuk menjawab. Kesimpulannya, Ark diblokir. Arm hanya bisa mendongkol dalam hatinya. Seminggu berlalu dan aku masih belum buka blokirnya. Hari ini aku datang untuk minum bersama teman-teman di bar. Setelah makan, salah satu temanku berlari dan menghampiri. Katanya ada teman yang sedang dipukuli. Dengan darah teknik, aku mencintai teman-temanku. Jadi semua orang berlari ke belakang bar untuk membantu. Kesimpulannya, teman Arm itu buat salah besar. Tapi Arm masih belum melakukan apapun. Aku dipukul di kepala dan pingsan. Saat bangun dan sudah berada di rumah sakit, ada Pijet, Peipon, dan Ark. Arm berkata apa yang terjadi. Saat itu ada seorang mahasiswa tahun 4 senior di daerah tersebut yang ikut membantu memberitahu Ark. Aku bergegas mengikutinya dan menemukan Arm pingsan. Jadi aku buru-buru membawamu ke rumah sakit. Sisanya berada di kantor polisi. Saat Arm mengetahui hal itu, dia meminta maaf. Ark juga mengatakan kepada Arm bahwa Arm keras kepala. Kemudian Ark membawa Arm kembali ke kondo. Malam ini, aku tidak diperbolehkan tidur di asrama. Sesampainya di kondo, dia membiarkan Arm pergi mandi sendiri. Lalu aku membawakan buku Calculus 2 untukmu. Arm tampak sedikit lelah, lalu berbaring. Arm kemudian berterima kasih pada Ark karena telah membantunya. Ark lalu berkata, siapapun yang menyakitimu, aku sendiri yang akan pergi dan membunuhnya. Jadi Arm berkata bahwa dia sangat beruntung berada di baris kode malaikat. Arm lalu bilang, apa hadiah yang kamu inginkan? Ark tidak meminta apapun, tapi aku hanya ingin Arm baik-baik saja. Hati Arm menjadi besar, bangga karena orang yang suka marah. Seperti Ark datang untuk melindungiku. Dan kemudian suasana menjadi sunyi, dia mengantuk, dia akan tertidur. Arm lalu bertanya pada Ark, apakah itu buku orang lain? Aku melihat di sana tertulis nama Anon. Ark lalu berkata, aku menulisnya untukmu. Kemudian Arm tertidur. Saat Arm bangun pagi ini, dia sedikit bingung dengan Ark. Dan kemudian pergi mandi dan makan bubur yang dimasak oleh Ark untuknya. Sambil makan, Arm bertanya, tadi malam waktu kamu bilang kamu orangnya Anon, maksudnya apa? Ark mengatakan bahwa jika kamu adalah adik laki-lakiku, kamu harus menjadi orangku. Arm kemudian bertanya, oh, lalu bagaimana dengan Peipon? Ark lalu mengatakan itu sama. Lalu kami melanjutkan makan bubur. Setelah memakan semuanya, Ark berkata lagi, besok-besok jika kamu akan minum alkohol, minta izinku terlebih dahulu. Arm menjawab ya. Kemudian Ark datang untuk mengantarkan Arm ke asrama. Begitu aku membuka pintu kamar, San dan Pipo langsung berteriak dan menanyakan keadaanku. Teman-temanku pun datang dan memuji Ark, mengatakan bahwa Ark sangat keren. Arm bingung apa yang mereka senangi, karena kemarin saat Ark tiba, senior tahun 4, dia sudah membereskan semuanya kan? Dan kemudian Ark membawaku ke rumah sakit. Jadi San dan Pipo bilang tidak. Setelah itu baru pergi ke rumah sakit. Lalu kuceritakan kepadamu kisah lengkap tindakan kepahlawananku, bahwa Ark tiba tepat ketika kita sudah membereskan semuanya. Namun ketika dia melihat Arm terbaring tak sadarkan diri, dia bertanya, siapa yang melakukannya? Ketika dia menyadari siapa yang melakukan ini, Ark masuk dan menginjaknya tanpa henti. Hingga teman-teman Arm yang berada dalam situasi tersebut, semuanya memuji Ark sebagai idola mereka. Pada siang hari, teman-teman Arm berkumpul untuk berterima kasih kepada Ark, tapi aku tidak menemukannya. Aku hanya bertemu teman Ark, jadi kami bubar. Tapi teman Ark menelepon Arm dan berkata, Ark memintaku untuk mengatakan bahwa hari ini kamu tidak harus pergi menonton di stadion. Sembuhkan lukamu dulu. Kamu harus membersihkan lukamu di malam hari, bukan? Teman-teman Ark mendengarnya dan senang bahwa idola mereka seperti aku khawatir dengan Nong. Di malam hari, ketika aku kembali ke asrama, aku duduk dan berbicara dengan teman-temanku. Arm tertekan karena besok Peipon akan mengajaknya makan es krim. Jika Peipon pergi maka Pijet harus pergi. Jika ada Pijet, maka Ark pasti ada di sana.
Namun Arm malas menemui PR, karena PR suka menggoda Arm dan memblokir IG Arm. Jadi Sun berkata lalu blokir balik. People juga mendukungnya. Aku sudah bilang padamu untuk memblokir halaman Facebooknya. Adil. Jadi aku memblokirnya. Keesokan harinya aku datang untuk makan es krim dan itu sukses. Awalnya ada 3 orang. Aku, Pidget, dan Piyipon. Pidget duduk di sebelah Piyipo seperti biasa. Setelah beberapa saat, PR datang. Kami duduk bersama. Jadi Pidget berteriak, kenapa aku harus duduk? Dan berdesak-desakan. Namun Art tetap menolak untuk pindah. Jadi Piyipon bilang duduk seperti ini akan menyenangkan dan hangat. Lalu Ipun berbalik untuk berbicara dengan Arm. Art langsung bertanya dengan, siapa Ipun berbicara? Ipun juga mengatakan bahwa dia berbicara dengan Nong Arm. Art kemudian bertanya, apakah ada seseorang di barisan kami juga? Arm benar-benar kesal. Ditambah Art berpura-pura tidak melihat Arm. Arm tidak tahan, jadi dia berkata, oke, aku memblokirmu terlebih dahulu. Art mengerutkan kening, tapi dia tidak menjawab. Maka Arm berkata, ya, aku akui aku salah. Tapi kamu salah, karena memblokirku dulu padahal tidak ada alasannya. Art lalu berkata ya, kamu main mata dengan temanku. Ini adalah babak perdebatan terakhir. Lalu kami berdebat sedikit lagi. Art lalu berkata, sampai jumpa besok di pertandingan sepak bola, dan kemudian dia pulang. Ketika Art pergi, Pidget bilang tadi malam, Art chat Pidget. Pidget tunjukkan chat tersebut ke Arm. Isinya PR datang untuk berbicara dengan Pidget. Tolong hubungi Arm pada pukul 2.30 menit. Buka blokir Arm juga. Arm ini sangat membingungkanku. Pemblokiran ini berlarut-larut hingga hari kompetisi. PR ingin keluar dan berbicara berdua dengan Arm. Arm sangat bersemangat. Lalu Art berkata, kalau kamu ingin bertemu dan membereskan masalah, datanglah menemuiku, serta memberikan Arm kunci kondonya. Bersambung.